Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak di pagi ini secara walafiat dan selalu dilindungi Allah. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak absen. Setelah absen, kita berdoa di rumahnya masing-masing supaya ilmu yang kita dapatkan dapat berkah dari Allah SWT. Silakan anak-anak berdoa di rumahnya. Doa belajar anak-anak. Ya, nah anak-anak, setelah berdoa, kita akan masuk ke pembelajaran materi tema G. Tema G adalah pada pembelajaran 1 sub 1 adalah peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, peristiwa kebangsaan masa penjajahan ini adalah sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia berarti maksudnya bangsa Eropa di Indonesia. Nah, maksudnya bangsa Eropa di Indonesia pertama adanya peristiwa direbutnya Konstantinopel oleh bangsa Turki pada tahun 1453. Nah, karena pada tahun ini direbutnya Konstantinopel oleh bangsa Turki, sedangkan Konstantinopel ini adalah bangsa Eropa, yaitu negara Romawi. Nah, karena direbutnya bangsa Konstantinopel oleh bangsa Turki, maka bangsa Eropa ingin mencari sesuatu atau mencari rempah-rempah ke wilayah lain. Namun datanglah bangsa Eropa, itu faktor yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke wilayah Indonesia. Ada beberapa faktor anak menyebabkan. Pertama, adanya terputusnya jalur perdagangan dari wilayah Eropa ke Timur Tengah. Nah, terputusnya jalur perdagangan dari kota bangsa Eropa ke Timur Tengah, itulah dia masuk ke Indonesia. Kedua, krisis ekonomi dan kemerosotan perdagangan. Ketiga, pencarian rempah-rempah. Keempat, penjelajahan Indonesia. Nah, penjelajahan samudera, anak-anak, salah itu. Nah, penjelajahan samudera ini tujuannya ada 3 datang ke Indonesia. Nah, kenapa? Pertama, dia ingin mencari kekayaan di wilayah Indonesia ini. Kenapa kekayaan? Karena wilayah Indonesia adalah negara yang terkaya di dunia hasil rempah-rempahnya, anak-anak. Nah, jadi dan cari kekayaan, anak-anak. Kemudian setelah itu dia gospel, menyebarkan agama. Dia membawa agama di luar agama Islam, yaitu mungkin Kristen, Protestan. Dia menyebarkan agama dari benua Eropa itu. Ketiga, memperoleh kejayaan. Nah, dari ketiga inilah dia masuknya. Niatnya pertama, pada saat pertama dia hanya untuk membeli rempah-rempah. Namun karena melihat wilayah Indonesia yang sangat kaya, anak-anak, itulah dia menjadi tujuan dia itu pertama hanya membeli. Akhirnya dia mengambil 3 tujuan ini. Nah, dari tujuan inilah kita beberapa negara yang pernah menjajah wilayah Indonesia. Kita ini dijajah oleh bangsa asing, anak-anak. Alasan pertamanya adalah karena kita kaya akan hasil bumi kita. Itulah dia menjajah Indonesia dengan 3 tujuan penjalanan samudera, anak-anak. Pertama, Portugis. Portugis ini per tahunnya udah 1509 sampai 1595. Setelah Portugis datang lagi Spanyol pada tahun 1521, 1692. Kemudian Belanda 1602 sampai 1642. Prancis, Inggris, Jepang. Namun yang paling lama menjajah bangsa Indonesia adalah bangsa Belanda sampai 350 tahun atau 3,5 abad, anak-anak. Tujuannya semuanya menjajah, anak-anak, tidak lagi membeli rempah-rempah karena kita kaya akan bahan rempah-rempah di wilayah Indonesia. Nah, pada ini anak-anak, Belanda dan 90 tahun niatnya hanya membeli, akhirnya menjajah. Pada tahun 1662 dia datang di kota di Kalimantan, di kota Tarakan. Kemudian dia menjajah terlalu lama di Indonesia. Kemudian Jepang mungkin rakyat Indonesia kita sangat menderita. Nanti ada pembahasan selanjutnya, anak-anak. Kita hanya penjajahannya saja. Nanti kita ada materi, di materi selanjutnya akan dijelaskan lebih luas lagi perbangsanya. Nah, anak-anak, kemudian kita akan belajar kepada teks narasi. Teks narasi adalah teks yang membahas peristiwa sejarah berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta, tadi sudah Ibu jelaskan
sejarah anaknya. Nah, sejarah itu berdasarkan fakta yang sebenarnya. Dari bangsa Indonesia yang kaya akan rempah-rempah sampai kita dijajah oleh bangsa asing. Nah, kemudian dari teks narasi ini kita akan cara memperoleh informasi dari teks narasi atau dari fakta yang sebenarnya. Pertama, membaca teks dengan cermat. Contohnya, misalkan kita membaca tentang perjuangan bangsa Indonesia ke bangsa asing, bangsa Belanda. Nah, di situ kita akan membaca, maksudnya bangsa asing ke Indonesia, bagaimana pertama sekali dia masuk. Nah, kita baca dengan seksama. Kemudian kita menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf, yang mana kata-kata inti yang ada di bacaan itu. Kemudian ketiga, mengelompokkan informasi dengan menggunakan teks yang menggunakan tanda tanya kembali lagi kepada semester 1, adik Simba. Ingat anak-anak adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Dari isi bacaan kita akan menggunakan kata tanya dengan adik Simba. Kemudian menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Ini masalah teks narasi berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi secara sebenarnya. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya, wujud benda dan sifat-sifatnya. Wujud benda dibagi menjadi 3 anak-anak. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat, anak-anak, benda yang bentuknya tidak berubah, seperti spidol ibu ini. Ibu pegang seperti ini, kemudian ibu letakkan di atas meja. Dia masih tetap tidak berubah. Ini dikatakan benda padat, bentuk dan isinya tidak berubah dimanapun dia kita letakkan. Kemudian sifatnya memiliki bentuk volume yang tetap. Kemudian dapat dipegang atau diraba. Kemudian benda cair, benda yang bentuknya selalu mengikuti wadahnya atau tempatnya. Contohnya anak-anak, ini air kita masukkan ke dalam gelas. Nah, dia ada segelas nanti anak-anak kita pindahkan, dia berbentuk gelas. Kemudian kita pindahkan ke dalam mangkok, dia akan membentuk mangkok. Kita letakkan ke dalam botol, dia akan berbentuk botol. Jadi benda yang bentuknya selalu mengikuti wadahnya atau tempatnya. Contohnya minyak, air dan sirup. Minyak diletakkan di mangkok menjadi mangkok dia. Kita letakkan di wajan, dia berbentuk wajan. Jadi adanya sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Sifatnya, bentuknya selalu berubah, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sifat air adalah dari tempat yang tinggi selalu ke yang rendah. Mungkin ada yang dari yang rendah ke tinggi tapi menggunakan suatu alat. Contohnya adalah air mancur anak-anak. Kemudian meresap melalui celah-celah kecil. Maksud meresap melalui celah-celah kecil, kita letakkan sapu tangan ke dalam air. Kemudian ada kita keluarkan sedikit, lama-lama airnya akan keluar melalui benda tersebut, atau itulah yang dikatakan meresap melalui celah-celah kecil atau hukum kapilaritas. Kemudian benda gas. Nah, benda gas ini anak-anak mungkin anak-anak sudah tahu semua. Benda gas itu banyak, terutama angin di ruangan kita atau di rumah anak-anak semua ada kita benda gas itu. Atau nah, benda gas itulah mengisi ruangan di mana dia berada. Nah, kita di ruangan ibu di kelas ini, dia ada benda gasnya. Mungkin juga di ruangan anak-anak. Nah, benda gas ini bentuk dan bendanya tidak tepat sesuai di mana. Contohnya, kita isi balon yang bulat, kalian tiup, dia berbentuk balon yang bulat. Mungkin ada balon yang panjang, kita tiup, dia berbentuk panjang. Dia isi ban mobil, mungkin ada ban mobil, ban sepeda, ban motor. Itu selalu sesuai, tidak tetap sesuai isinya di mana. Kemudian parfum minyak wangi. Nah, jadi sifatnya itu tidak dapat dilihat, volume dan bentuknya menyusut dan mengembang menempati sesuai ruangan. Nah, anak-anak, pada pembahasan buku tema G, pembelajaran 1, sub 1 sudah Ibu sampaikan. Mungkin bagi anak-anak yang belum ngerti silakan bertanya melalui bukunya masing-masing. Ibu tutup dengan nasrul minallah wa fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.